Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, kelas MN20D dengan NIM 2208097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model indeks tunggal untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Baik, langsung saja. Untuk di bab 7 ini membahas tentang model indeks tunggal. Yang pertama ada pendahuluan. Portfolio adalah kumpulan atau kombinasi dari individu aset atau sekuritas, dan teori portfolio menyediakan pendekatan normatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa investor menghindari risiko. Ini berarti bahwa alih-alih memasukkan semua uang mereka ke dalam satu atau lebih aset, investor harus memiliki portfolio yang terdiferensiasi dengan baik. Investor yang menghindari risiko dengan menolak portfolio investasi adalah permainan yang adil dan lebih buruk. Investor yang menghindari risiko adalah bersedia mempertimbangkan hanya bebas risiko atau spekulatif peluang dengan premi risiko positif. Sebuah rasional investor adalah orang yang ingin memaksimalkan pengembalian dengan risiko yang lebih kecil atas investasinya dalam portfolio. Ini berarti bahwa kebutuhan untuk membangun yang efisien. Portfolio risiko minimum untuk pengembalian yang diharapkan tertentu. Ini dapat dicapai dengan bantuan indeks tunggal atau beta. Model yang diusulkan oleh Sharpe. Henry Markowitz mengusulkan model indeks tunggal pada tahun 1956, yang lebih ditingkatkan di tahun 1963 oleh William Sharpe, dan sekarang banyak dipakai pada industri keuangan. Model ini adalah model indeks tunggal, atau SIM, adalah model penetapan harga aset yang menurutnya pengembalian sekuritas dapat direpresentasikan sebagai hubungan linear dengan variabel ekonomi apapun yang relevan dengan sekuritas. Selanjutnya, konsep dasar model indeks tunggal. Komunitas investasi berdiskusi tentang risiko, tetapi tidak ada standar khusus untuk ketentuan yang mana hal tersebut lazim terjadi pada tahun 1950-an. Risiko berarti ketidakpastian hasil di masa depan. Untuk mengevaluasi risiko atau mencegah risiko, investor perlu membuat model portfolio sederhana untuk mengukur variabel risiko. Henry Markowitz mengembangkan model portfolio dasar di mana dalam hal tersebut diharapkan menurunkan tingkat pengembalian. Di bawah seperangkat asumsi yang dapat diterima, variasi tingkat pengembalian adalah ukuran risiko portfolio yang relevan. Markowitz mengembangkan formula untuk memperkirakan varians portfolio karena varians adalah ukuran risiko. Model Markowitz didasarkan pada jumlah sudut pandang tentang perilaku investor. Pertama, investor mengoptimalkan satu periode utilitas yang diproyeksikan, dan kurva utilitasnya menunjukkan kegunaan manajerial kekayaan yang jatuh. Yang kedua, investor mengevaluasi setiap opsi investasi menggunakan distribusi probabilitas pengembalian yang diharapkan di beberapa periode holding. Yang ketiga, berdasarkan variabilitas pengembalian yang diprediksi, investor memperkirakan risiko portfolio. Yang keempat, kurva utilitas hanya berfungsi dari pengembalian yang diantisipasi dan varians dari pengembalian yang diharapkan, karena basis investor secara eksekutif didasarkan pada pengembalian dan risiko yang diharapkan. Yang kelima, investor lebih memilih pengembalian yang lebih tinggi daripada pengembalian yang lebih rendah untuk jumlah risiko tertentu. Satu aset atau portfolio aset dinilai efisiensi berdasarkan estimasi ini jika belum ada aset ataupun portfolio lain yang memberikan return yang diprediksi lebih baik dengan risk yang sama. Model Markowitz mempunyai dua kelemahan. Budi karena Markowitz Horn-Tani. Pertama, model membutuhkan sejumlah besar perkiraan untuk mengisi matriks covariance. Yang kedua, model tidak menyediakan pedoman untuk peramalan risiko keamanan premi yang penting untuk membangun yang efisien perbatasan aset beresiko. Model yang disederhanakan mengasumsikan bahwa fluktuasi dalam nilai saham relatif terhadap saham lain tidak tergantung pada karakteristik kedua sekuritas tersebut sendiri. Hubungan antara sekuritas hanya terjadi melalui hubungan individu mereka dengan beberapa indeks aktivitas bisnis. Pengurangan di jumlah perkiraan kovarian membuat pekerjaan analisis keamanan dan perhitungan analisis portfolio agak mudah. Ada kegunaan model indeks tunggal. Yang pertama, model indeks tunggal menyediakan alat paling sederhana untuk menghitung kekuatan yang mendorong pengembalian aset. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya mencirikan penentu pengembalian yang diharapkan. Jika kita mengetahui bagaimana bervariasi lintas aset, selain itu
Juga perlu diingat bahwa SIM mengasumsikan bahwa korelasi struktur di seluruh aset tergantung pada satu faktor, bisa juga lebih, dan juga diperlukan dalam praktik. Yang kedua, model indeks tunggal membantu kami dalam mendapatkan portfolio yang optimal untuk aset alokasi atau portfolio tangan T, dengan mengurangi masukan yang diperlukan untuk prosedur pemilihan portfolio. Markowitz Portfolio F yang digunakan untuk alokasi aset, portfolio Tango T untuk identifikasi bobot T. Dalam model pemilihan portofolio, pemahaman tentang semua risiko aset diperlukan untuk menentukan bobot T. Ini membutuhkan jumlah besar variabel. Karakteristik ini biasanya tidak diketahui dan harus diperkirakan sebelumnya. Model indeks tunggal untuk sekuritas tunggal. Dengan mensubstitusi kedua formula ke dalam rumus varian, maka rumus varian pengembalian sekuritas didasarkan pada model indeks tunggal. Lalu selanjutnya SIM membagi faktor risiko menjadi dua kategori. Yang pertama, komponen terhubung dengan keunikan perusahaan, komponen terhubung dengan pasar modal. Total risk dibagi menjadi dua, reversible risk plus non-reversible risk. Yang selanjutnya systematic risk dan systematic risk. Asumsi model indeks tunggal. Kesalahan residual sekuritas tidak berkorelasi dengan kesalahan sekuritas atau tidak berkorelasi dengan, dan hal ini juga berlaku bagi semua nilai dari I sampai dengan Z. Formula konverens antara sekuritas menurut model indeks tunggal, konvarians antara saham dan saham Z dalam satu model indeks hanya dapat diperkirakan berdasarkan kesamaan tanggapan kedua saham tersebut pengembalian pasar. Akibatnya, risiko modal yang sesuai hanyalah risiko pasar. Yang selanjutnya ada analisis portfolio menggunakan model indeks tunggal. Selain digunakan sebagai input untuk analisis portfolio, hasil perhitungan berdasarkan model indeks tunggal juga dapat langsung digunakan untuk analisis portfolio. Penilaian ini berfokus pada risiko portfolio dan hasil investasi yang diharapkan. Yang selanjutnya ada expected return portfolio. Berdasarkan model indeks tunggal, pengembalian yang diharapkan dari portfolio investasi adalah rata-rata terhitung dari pengembalian yang diharapkan dari sekuritas tunggal. Pengembalian yang diantisipasi dari portfolio tertimbang, alfa rata-rata dan beta portfolio dihitung menggunakan rumus. Yang selanjutnya, risiko portfolio. Risiko ini dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang berkaitan dengan pasar serta risiko yang berhubungan dengan tiap-tiap keunikan perusahaan. Yang selanjutnya, portfolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Jika perhitungan dalam menentukan portfolio optimal berdasar pada statistik yang menentukan memungkinkan aset memenuhi syarat untuk memasukkan ke dalam portfolio itu akan mudah. Exchange return to ratio beta atau ERB atau perbedaan antara pengembalian aset yang diharapkan dan bebas risiko digambarkan. Kelebihan pengembalian dihitung sebagai proporsi dari salah satu unit yang tidak bisa dipersepsi menggunakan beta di ERB ini. Di atas dapat disimpulkan dari rangkuman materi. Yang pertama, kita harus memperkirakan sejumlah besar variabel untuk membangun portfolio dengan jumlah sekuritas yang cukup. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sangat berpengaruh, sangat menghitung risiko portfolio. Sangat sukar ditentukan dari data historis, karena koefisien korelasi waktu sebelumnya bisa saja jauh berbedaan dari koefisien korelasi periode saat sekarang. Akibatnya, model indeks tunggal digunakan untuk mencoba memecahkan masalah ini. Model indeks tunggal didasarkan pada gagasan bahwa jumlah keuntungan portfolio pasar mempengaruhi tingkat keuntungan sekuritas. Menggunakan model indeks tunggal dapat mengurangi jumlah variabel yang akan dihitung dengan menghilangkan persyaratan untuk memperkirakan koefisien korelasi ketika menghasilkan standar deviasi portfolio. Beta adalah variabel yang juga relatif stabil. Sejarah beta dapat digunakan untuk meramalkan beta masa depan dengan benar dengan beberapa penyesuaian. Akhirnya, beberapa elemen dasar dapat diidentifikasi membuat perhitungan beta di masa depan dengan mudah. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.